Akademi Dahlia adalah sekolah asrama gabungan antara siswa dari Timur Toa dan siswa dari Kerajaan Barat. Karena perbedaan budaya, setiap murid di sekolah itu tidak pernah akur dan sering terjadi pertengkaran. Inuzuka Romeo merupakan ketua asrama Anjing Hitam, sedangkan Julieta Persia adalah pemimpin asrama Kucing Putih. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Karena sering bertengkar, mereka sampai mempengaruhi teman asramanya dalam perselisihan yang lebih luas. Prefek adalah perwakilan siswa yang bertugas menjaga keamanan sekolah. Saat ada murid yang menimbulkan kekacauan, mereka segera datang untuk membubarkannya. Ketika semuanya kembali ke kelas, para murid dari asrama Anjing Hitam kembali menyusun strategi untuk mengalahkan musuhnya. Sementara itu, Inuzuka malah terlihat murung seperti sedang tertimpa masalah. Walau tidak tahu apa masalahnya, Hasuki berusaha untuk menghiburnya. Namun, Inuzuka malah mengabaikannya dan pergi begitu saja. Inuzuka tidak ingin bertengkar dengan Persia, tapi sejak SD mereka sudah ribut mulu dan menjadi musuh sampai sekarang. Sebenarnya Inuzuka sangat menyukai Persia. Karena itu, dia merasa tak rela jika ada cowok lain yang mendekatinya. Ketika latihan berpedang, Persia bilang pada temannya kalau dirinya ingin kekuatan yang mampu mengubah dunia. Tetapi Inuzuka selalu saja menahan diri saat melawannya sehingga membuatnya merasa sedang dipermainkan. Tak berselang lama, ada anak dari asrama Anjing Hitam yang membuat grafiti di pintu asramanya. Namun, alih-alih memarahinya, Persia justru memberi motivasi supaya anak itu menjadi lebih kuat. Sifat baik hati itulah yang membuat Inuzuka menyukainya. Namun, dia belum punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan padanya. Saat Persia mendekat, Inuzuka malah kabur sehingga Persia merasa dipermainkan lagi. Beberapa murid yang merasa tak puas dengan Inuzuka memilih untuk menyerang secara diam-diam. Mereka melakukan pengeroyokan terhadap Persia ketika sedang sendirian. Meskipun sendirian, Persia masih bisa menghadapinya. Tetapi karena kelengahannya, dia berakhir ditangkap oleh mereka. Inuzuka tak bisa membiarkannya begitu saja. Sebelum Persia dilecehkan oleh teman-temannya, dia segera menyelamatkannya dan menjauhkannya dari mereka. Namun, hal ini tidak membuatnya senang. Tindakan yang diambil Inuzuka justru malah membuat Persia menangis. Semua ini akibat ulah teman-temannya. Karena itu, Inuzuka langsung menemui mereka dan memberinya pelajaran. Tak berselang lama, Persia mengirimkan surat untuknya. Dalam surat tersebut, Inuzuka diminta untuk menemuinya di dekat air mancur sekolah. Setibanya di lokasi ketemuan, Persia menanyakan apakah tadi Inuzuka berniat menyerang atau menyelamatkannya. Jika tujuannya menyerang, Persia menyatakan ingin melawannya dengan pedang ini. Tetapi kalau Inuzuka menyelamatkannya, dia mempertanyakan apa alasannya. Inuzuka tidak mungkin mengatakan kalau alasannya itu karena suka. Saat memikirkan alasan yang bagus, Persia kemudian mengatakan kalau dia menyelamatkannya karena kasihan. Baginya itu sama saja dengan penghinaan dan terasa menyakitkan. Persia tidak mau seorang pun mengasihaninya, apalagi dikasihani oleh Inuzuka. Menanggapi hal tersebut, Inuzuka menyatakan dia tidak akan menahan diri lagi. Mulai sekarang, dia akan melawannya dengan serius. Kemudian, saat keduanya mulai menyerang, Inuzuka segera mengungkapkan perasaannya. Dia menyatakan tidak meremehkannya atau menganggapnya lemah, tetapi ingin melindunginya. Persia mana bisa memahaminya. Lagi pula, selama ini mereka berdua memang bermusuhan. Namun, saat Inuzuka mengatakan dia akan mengubah dunia ini demi bisa berada di sisinya, perasaannya tersampaikan dan Persia bersedia menjadi pacarnya. Tetapi, syaratnya mereka harus bisa merahasiakan hubungan ini. Sehari kemudian, asrama Anjing Hitam dan Kucing Putih kembali tawuran. Kali ini, Inuzuka tidak bertarung dengan serius. Di tengah keributan, dia cari kesempatan mendekati Persia, lalu membawanya ke tempat yang sepi. Hal ini membuat Persia merasa tak nyaman. Dia ingin segera kembali ke asrama jika tidak ada urusan yang penting. Sambil menggenggam tangannya, Inuzuka mengatakan walau tanpa alasan apapun, dia ingin berduaan dengannya. Alasannya karena sebesar itulah rasa cinta padanya. Namun, saat hendak mengatakan hal itu, Hasuki datang menemui mereka. Karena panik, Inuzuka langsung menyerang Persia seolah mereka berdua sedang bertengkar. Sementara itu, Persia yang merasa kesakitan kemudian menendang sekuat tenaga hingga Inuzuka tidak sadarkan diri. Kejadian ini membuat para murid mengira Persia telah mengalahkannya. Kemudian, ketika Persia sedang berada di ruang ganti pakaian, Inuzuka diam-diam menemuinya. Dia ingin meminta maaf padanya dan memberikan hadiah sebagai bukti hubungan mereka. Sayangnya, Inuzuka belum sempat memberikan hadiah tersebut. Dia keburu
ketahuan oleh Scott yang juga sedang memanjat jendela. Dengan beralasan untuk melindungi Persia, Scott melompat ke arah Inuzuka hingga membuat mereka berdua terjatuh. Beberapa saat kemudian, Inuzuka terbangun di pangkuan Hasuki. Ketika terbangun, dia diberitahu kalau teman-temannya sedang mengejar Persia untuk balas dendam. Mengetahui hal itu, Inuzuka tidak bisa tinggal diam. Dia segera mencari Persia untuk memastikan keselamatannya. Namun, alih-alih menolongnya, Inuzuka malah terjebak dalam perkelahian. Akibatnya, hadiah untuk Persia menjadi rusak. Karena kesal, Inuzuka menghabisi mereka semua dengan patung monumen sekolah. Malamnya, Persia minta pada Inuzuka untuk mendayungkan perahu untuknya. Dengan begitu, mereka bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu. Saat itu, Persia mengambil hadiah darinya yang rusak. Dia berniat untuk menerimanya, meski Inuzuka akan membuangnya. Persia kemudian memintanya untuk menutup mata. Dia ingin memberikan rosario berharga miliknya sebagai bukti perasaannya. Namun, karena Inuzuka sosokan bertingkah keren, Persia ingin segera pulang dan meninggalkannya sendirian di sungai. Di hari yang berbeda, semua siswa di akademi memiliki kesempatan untuk keluar asrama. Pada kesempatan ini, Hasuki berniat mengajak Inuzuka untuk keliling kota bersama. Namun, Inuzuka menolak ajakan tersebut. Dia tak bisa pergi dengan Hasuki karena sudah ada janji dengan seseorang. Orang itu tidak lain adalah Persia. Namun, supaya tidak ketahuan, Persia harus menggunakan kostum penyamaran yang sebelumnya disiapkan oleh Inuzuka. Awalnya, Persia menolak rencana tersebut, tetapi akhirnya dia malah mau melakukannya. Namun, belum apa-apa, penyamarannya sudah hampir ketahuan. Scott ternyata masih bisa mengenali Persia hanya dengan mencium baunya. Kemudian teman-temannya bertanya siapa orang yang bersamanya. Lalu Inuzuka mengenalkannya sebagai Giulio atau kerabatnya yang masih SMP. Setelah dikenalkan, mereka jadi ingin main dengannya. Meskipun sedang menyamar, ternyata Persia masih kelihatan cantik sehingga para murid ingin mendekatinya. Akibatnya, rencana Inuzuka untuk berkencan dengannya jadi gagal total. Dia tak punya kesempatan berduaan dengannya karena diikuti oleh teman-temannya. Kemudian saat Inuzuka sedang sendirian, ada seseorang yang mendorongnya ke laut. Menyadari hal tersebut, Persia segera menolong Inuzuka dan memberi mereka pelajaran. Meskipun tidak sesuai rencana, Persia menikmati waktu bersamanya. Menurutnya, kencan ini sudah sukses karena bisa membuat mereka berdua lebih saling mengenal. Di hari yang berbeda, Inuzuka minta pada Persia supaya mengosongkan jadwalnya untuk 3 hari ke depan. Dia ingin menghabiskan waktu berdua dengannya untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-10. Dikarenakan jadwalnya padat, Persia tidak yakin bisa meluangkan waktu untuknya. Namun, saat Inuzuka ngambek dan bilang akan merayakannya sendiri, Persia berjanji padanya akan mengosongkan jadwal pada hari itu. Tak berselang lama, Hasuki dan Scott memberi kabar buruk. Mereka mengatakan kalau Putri Kejam dari Barat telah kembali setelah sekian lama cuti sekolah. Kabar tentang Putri Char yang sudah kembali langsung tersebar ke seluruh siswa. Karena itu, mereka segera berkumpul di depan asrama untuk menyambutnya. Namun, dalam acara penyambutan, Char sudah menunjukkan kekejamannya. Dia menyuruh Scott untuk menghiburnya, lalu menamparnya karena kehadirannya saja sudah membuatnya bosan. Selain itu, Char juga tiba-tiba menjambak rambut Persia saat hendak bertemu dengannya. Di sisi lain, Inuzuka dan teman-temannya menolak untuk menyambut Char. Di depan pengikutnya, dia menyatakan takkan tunduk padanya. Namun, ternyata Char dapat dengan mudah membuatnya tunduk. Seketika, Inuzuka tidak berani melawannya karena Char sudah mengetahui hubungannya dengan Persia. Terlebih, dia juga memiliki foto ketika mereka berkencan. Supaya rahasianya tidak disebar, Inuzuka terpaksa tunduk padanya. Dia harus menjadi anjing peliharaannya yang setia dan menuruti semua perkataannya. Melihat Inuzuka yang patuh kepada Putri Char membuat teman-teman seasramanya kecewa. Mereka menganggapnya telah berkhianat sehingga harus diberi hukuman. Supaya Persia tidak salah paham, Inuzuka mencoba berbicara dengannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memberi penjelasan karena Char selalu memanggilnya dan memberi perintah aneh. Meskipun tidak mengetahui apa masalahnya, Persia tetap mempercayainya. Dia mengizinkannya menemui Char asalkan tidak melupakan hari jadi mereka berdua. Untuk sekarang, Inuzuka hanya bisa tunduk pada Char. Lalu, dia akan mencari kelemahannya dan membalas perbuatannya. Namun, cewek ini tidak memiliki kelemahan apapun. Selain otaknya yang pintar, dia jago olahraga dan pandai cari muka sehingga disukai oleh gurunya. Akibatnya, Inuzuka harus bertahan dan menuruti semua keegoisannya. Sehari sebelum perayaan, Inuzuka bertanya tentang Char kepada Persia. Meskipun merasa tak nyaman, Persia menjelaskan kalau Putri Char itu adalah teman masa kecilnya. Sejak kecil, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Tetapi, sejak Char kembali, entah kenapa sikapnya menjadi dingin. Setiap kali Inuzuka berbicara dengan Persia, Char selalu saja mengganggu dan memanggil
memanggilnya. Hal ini membuat Persia khawatir ada sesuatu di antara mereka. Di hari perayaan, Inuzuka membuat pengumuman palsu untuk menahan Putri Char. Kemudian dia memasuki kamarnya secara diam-diam untuk mencari kelemahannya. Namun Char tidak mudah dibohongi dengan cara itu. Dengan cepat dia kembali ke kamarnya untuk menangkap basah Inuzuka yang memasuki kamarnya. Beruntung Inuzuka berhasil menemukan rahasianya. Di balik cermin kamarnya ternyata ada ruangan rahasia yang dipenuhi foto Persia. Tampaknya Char sangat menyukai Persia, tetapi dia tidak ingin Persia tahu perasaannya sehingga Inuzuka bisa menggunakan situasi ini untuk balik mengancamnya. Dengan begini, Inuzuka bisa menempati janjinya kepada Persia. Beberapa hari sebelum ujian semester, Inuzuka mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Dalam ujian ini, mereka harus mendapatkan nilai tertinggi karena harga diri mereka sedang dipertaruhkan. Jika menyangkut harga diri kelas, semuanya menjadi kompak. Mereka termotivasi untuk belajar serius demi mengalahkan asrama sebelah. Namun, selama pelatihan berlangsung, mereka tidak diperbolehkan keluar asrama. Karena itu, Inuzuka meminta Persia datang karena tak ingin berpisah walau hanya sehari. Beberapa saat kemudian, Hasuki datang untuk menertibkan mereka. Dia akan menghukum siapapun yang ribut atau berbicara tanpa izin darinya. Untuk menguji kepintaran mereka, Hasuki mengadakan tes kecil dulu. Inuzuka berniat pamer kemampuan kepada Persia, tapi belum apa-apa dia sudah tertidur sehingga Hasuki langsung memberinya hukuman. Di sisi lain, Maru berniat menyelesaikan tesnya dengan mencontek. Lalu saat Julio mengatakan dirinya membenci orang yang tidak jujur, Maru langsung menghancurkan smartphone-nya dan mengerjakan tes dengan jujur. Meskipun awalnya banyak murid yang main-main, Hasuki berusaha keras mengajarkan mereka agar tidak ada temannya yang gagal. Malamnya, Inuzuka mengantar Persia pulang ke asramanya. Lalu, Hasuki segera menemuinya karena dia tiba-tiba menghilang saat pelatihan. Untuk mengalihkan perhatian, Inuzuka mengatakan kalau pelajaran hari ini mudah dipahami. Karena itu, dia ingin berterima kasih padanya. Hasuki senang mendengarnya. Dia juga bersyukur senyuman Inuzuka bisa kembali karena belakangan ini tingkah lakunya sulit dimengerti. Selain itu, Hasuki juga mengatakan bahwa dirinya akan selalu jadi sekutunya. Beberapa saat kemudian, Hasuki kembali ke asrama. Pada saat yang sama, Char protes kepada Inuzuka karena sudah membawa Persia ke asramanya. Selain itu, Char juga mempertanyakan mengapa dia masih mendekati cewek lain padahal sudah punya Persia. Sementara itu, saat Hasuki menyiapkan soal, Maru bertanya padanya mengapa dia sampai berjuang sekeras ini. Hasuki menjawab semua ini dilakukan untuk anjing hitam. Tetapi, Maru menyadari dia melakukan semua ini bukan demi mereka, melainkan untuk Inuzuka. Hasuki tak bisa membantahnya. Dengan jujur, dia mengatakan bahwa dirinya ingin berguna baginya. Alasannya, karena berkat Inuzuka, dia bisa berubah dari anak penyendiri menjadi seperti sekarang. Diam-diam, Inuzuka mendengarkan pembicaraan mereka. Karena itu, dia langsung bertanya pada Hasuki mengapa melakukannya sampai sejauh ini. Lalu, Hasuki menjawab tentu saja sudah jelas karena dia suka padanya. Mendengar perasaannya membuat Inuzuka senang, tapi dia tidak bisa membalasnya karena sudah pacaran dengan Persia. Setelah mengatakan rahasianya, Inuzuka mengira Hasuki akan tetap mendukungnya. Namun, Hasuki malah ingin menyingkirkannya karena telah melanggar perjanjian mereka. Meskipun merasa sedih sebagai mantan temannya, Hasuki akan menebas dia dengan pedang towa. Inuzuka terpaksa harus kabur dan bersembunyi di sekitar hutan. Kemudian, saat Persia menghampirinya, Inuzuka menjelaskan kalau dia memberitahu Hasuki tentang hubungan mereka. Tetapi, karena salah perhitungan, Hasuki kini mengejarnya sambil membawa pedang. Tak berselang lama, Hasuki menemukan mereka berdua. Selain Hasuki, Putri Char juga datang ke sana untuk membela Persia dan memberi pelajaran kepada Inuzuka. Karena tidak ada jalan untuk melarikan diri, Inuzuka terpaksa menghadapi mereka. Berkat dorongan dari Persia, dia berhasil meyakinkan Hasuki supaya tetap menjadi temannya. Ketika yang lainnya sedang latihan, Inuzuka dan Persia sedang berada di gudang olahraga. Berhubung mereka berdua sudah lama berpacaran, Inuzuka bilang pada Persia kalau dirinya mulai pengen merasakannya. Karena perkataannya kurang jelas, Persia tidak mengerti apa maunya. Sambil malu-malu, Inuzuka pun menjelaskan kalau dia ingin bekal buatannya. Persia tidak keberatan membuatkan bekal untuknya. Namun, ketika berada di dapur, Persia tampak seperti orang yang tidak pandai masak. Alih-alih membuatkan bekal enak, dia malah melakukan banyak kesalahan sehingga masakannya
pacarnya tidak layak dimakan. Persia tidak ingin membuat pacarnya kecewa, karena itu dia tidak punya pilihan lagi selain meminta pelayan dapur untuk membuatkannya. Kemudian saat jam istirahat, Persia dan Inuzuka ketemuan di kandang kuda. Ketika Persia menunjukkan bekalnya, Inuzuka kelihatan gembira dan merasa bangga terhadap pacarnya. Namun dia tidak sempat memakannya karena Char tiba-tiba muncul dan mengganggu mereka. Char menjelaskan dirinya saja belum pernah makan masakan Persia, karena itu dia tak akan membiarkan Inuzuka memakannya. Namun ketika Char akan membawa bekal itu kabur, pakaiannya tersangkut ranting dan bekal itu jatuh menimpa Scott. Hal ini membuat Scott beranggapan Persia sengaja membuatkan bekal itu untuknya. Inuzuka tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Demi mendapatkan bekal, dia sampai bertarung melawan Scott, bahkan sampai mengejarnya mati-matian. Sayangnya, semua usahanya menjadi sia-sia. Pada akhirnya, bekal itu mendarat di kandang dan menjadi pakan babi. Char tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Karena merasa bersalah, dia pun pergi sambil membawa Scott. Karena tak tahan melihat pacarnya yang murung, Persia memutuskan untuk berkata jujur. Sambil meminta maaf, dia mengaku tidak pandai memasak sehingga harus minta pelayan dapur untuk membuatnya. Walau begitu, dia akan terus latihan supaya bisa membuat bekal yang enak. Beberapa hari sebelum festival olahraga, para siswa mulai mengadakan latihan bersama. Dalam latihan itu, mereka benar-benar bersemangat karena ingin mengalahkan musuhnya. Namun, berbeda dengan murid lain, Inuzuka menganggap festival ini hanya menyusahkannya saja. Dia tidak mau ikut perlombaan karena pernah mengacau di tahun sebelumnya. Dalam pesta penutupan, terdapat rumor bagi siapapun yang menjadi MVP lalu berdansa dengan orang pilihan mereka akan berakhir menjadi pasangan. Karena itu, Hatsuki meminta Inuzuka untuk berdansa dengannya kalau dia berhasil menjadi pemenang. Sementara itu di tempat lain, siswa asrama Kucing Putih juga sedang melaksanakan latihan. Merasa terganggu dengan latihan tersebut, Inuzuka langsung menantang mereka untuk bertarung di tempat. Namun, saat akan menyerang, ada seorang cewek yang menahan pukulannya. Cewek itu mengenalkan dirinya sebagai Somali. Dia mengaku-ngaku sebagai pacarnya Abi, salah satu cowok populer di asramanya. Sementara Abi tidak menganggap Somali sebagai pacarnya. Dia lebih tertarik pada Persia meskipun keluarganya berada di faksi yang berbeda. Ketika diajak berkencan, Persia dengan tegas menyatakan dirinya tidak suka cowok dangkal seperti dia. Malamnya, Inuzuka mendapat surat dari Persia. Dia diminta datang ke lapangan besok pagi untuk membantunya latihan. Latihan ini memberi Inuzuka kesempatan untuk lebih memahaminya. Selain itu, karena Persia bilang akan menuruti permintaannya jika menang MVP, Inuzuka jadi termotivasi untuk mengikuti acara ini dengan serius. Festival olahraga baru saja dimulai. Para peserta berkumpul di lapangan untuk mendengarkan kata sambutan. Setelah mendengar sambutan, Hasukita sengaja menabrak Abi. Hal ini membuat suasana jadi memanas padahal pertandingan belum dimulai. Pertandingan pertama adalah tarik tambang. Dalam pertandingan ini, anjing hitam lebih unggul karena anggotanya sering latihan. Walau begitu, kucing putih juga tidak kalah kuat. Meskipun timnya lemah, mereka masih bisa membalikan keadaan karena Somali memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ketika Abi memujinya, Somali malah kesenangan dan melepaskan tambang sehingga anjing hitam jadi pemenang. Pertandingan kedua adalah balap lari. Sejak awal, Maru sudah meraih posisi pertama, tetapi dia masih saja berbuat curang dengan menaburkan paku kaca di jalur berlari. Selain itu, jebakannya juga tidak berpengaruh karena lawannya saling bekerja sama untuk menggotong putri Char. Maru mencoba protes kepada wasit, tetapi wasit malah memperbolehkannya sehingga Char berhasil menjadi pemenang. Dalam lomba lari 100 meter cewek, Persia menang dengan jarak yang lebar, sementara untuk lari 100 meter cowok dimenangkan oleh Inuzuka. Saat istirahat, Persia bilang pada Inuzuka kalau dirinya tidak akan kalah. Alasannya, ibunya sedang menyaksikan dia di kursi penonton. Namun, Abi dan Somali merencanakan sesuatu terhadap Persia. Dalam permainan mempertahankan tiang, Somali sengaja melukai Persia supaya tidak bisa ikut dalam pertandingan berikutnya. Meskipun kakinya terluka, Persia tidak menyerah. Dia memilih untuk lanjut bertanding walau harus memaksakan dirinya. Dalam lari estafet, dia masih bisa mengimbangi lawannya. Tetapi dia terjatuh di tengah pertandingan sehingga menyebabkan timnya kalah. Inuzuka ingin sekali menolongnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya akan membuatnya makin terpojok. Char menyadari ini bukan kecelakaan. Dia melihat Somali menginjak kakinya yang sepertinya bagian dari rencana Abi untuk menjatuhkan faksinya. Mengetahui hal tersebut membuat
membuat Inuzuka marah. Dia bertekad untuk menjatuhkan orang itu dan memperlihatkannya pada Persia. Karenanya, Inuzuka meminta supaya Persia menyaksikan pertandingannya. Dalam lomba adu kavaleri, Maru menyuruh Inuzuka membungkuk untuk menjadi kudanya. Namun, Inuzuka tidak mau melakukannya karena dirinya sendiri yang ingin memberi pelajaran pada orang itu. Maru tidak sudi menjadi kudanya. Karena itu, dia tidak akan bergerak dan menyuruhnya memikirkan sendiri bagaimana caranya. Sementara itu, pertempuran sengit masih berlangsung. Hasuki berhasil mengalahkan satu persatu musuh dan mengamankan poin terbanyak. Namun, tidak lama kemudian tim anjing putih mulai berguguran. Hampir semua anggota mereka tumbang kecuali Maru dan Inuzuka. Pada saat yang sama, Julio menyemangatinya. Disemangati oleh Julio, membuat Maru tergerak untuk memainkan perannya. Walau tak pernah akur, Maru dan Inuzuka merupakan murid teratas di angkatannya. Karena itu, ketika bekerja sama, mereka menjadi tak terkalahkan. Dengan mudahnya, Inuzuka menahan tendangan Somali, lalu melempar Abi dengan satu tangan. Inuzuka berhasil mengeliminasi semua lawannya, namun menjatuhkan orang lemah seperti mereka tidak membuatnya puas. Karena itu, dia menantang Persia untuk keluar dan segera melawannya. Atas izin dari ketua asrama, Persia pun diperbolehkan untuk bertanding. Persia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan padanya. Walaupun sedang terluka, dia tetap berjuang sekuat tenaga untuk menjatuhkan lawannya. Demi menepati janjinya, Inuzuka menghadapinya dengan serius. Tetapi di tengah pertandingan, dia malah terjatuh sendiri karena tidak sengaja memegang area sensitif Persia. Pada akhirnya, MVP tahun ini dimenangkan oleh Persia. Sementara Inuzuka harus menanggung malu karena menyebabkan timnya kalah. Malamnya, Akademi mengadakan pesta penutupan. Dalam acara itu, Scott sangat berharap Persia akan mengajaknya berdansa. Namun, dia tidak bisa menemukan Persia dan malah mendapat hukuman dari Puteshar. Sementara itu, Inuzuka sedang dihukum oleh teman-temannya. Dia sudah tidak diakui sebagai pemimpin dan semua murid meninggalkannya. Tak berselang lama, Persia datang menemuinya. Dia sengaja meninggalkan pesta karena orang yang ingin dijadikan pasangan dansa ada di sini. Namun, dikarenakan kakinya masih belum pulih, mereka hanya bisa melakukan tarian ala tawa saja. Sambil menari, Persia mengucapkan terima kasih padanya. Dia mengatakan pasti akan membalasnya dan melindunginya apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Freepek anjing hitam dan kucing putih mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini, anjing hitam ingin melakukan pengawasan bersama untuk mencegah masalah di pertandingan sebelumnya terulang kembali. Selama sebulan ini, Inuzuka menjadi pesuruh satu asrama. Dikarenakan kurang istirahat, dia pun berakhir tumbang dan terkena demam tinggi. Hasuki sering meluangkan waktu untuk merawatnya, tetapi dia tidak bisa terus menemaninya karena harus menggantikannya sebagai pemimpin. Ketika Inuzuka sedang sendirian, Persia menyelinap dengan penyamaran. Dia berniat untuk merawatnya sampai Inuzuka sembuh. Namun, melihat kamarnya yang berantakan, Persia ingin membereskannya lebih dulu. Tetapi, dia malah menemukan majalah dewasa yang dipinjamkan oleh temannya. Inuzuka berusaha menjelaskan kalau itu bukan miliknya, namun Persia tidak percaya dan mengatainya cowok cabul. Perkataan itu membuat Inuzuka frustasi hingga tidak sadarkan diri. Persia sudah tidak peduli lagi tentang hal itu. Dia memutuskan untuk keluar dan mengambilkan sesuatu untuk dimakan. Namun, meskipun sudah lama sekolah di sini, tapi asrama anjing hitam masih asing baginya. Karena itu, dia ingin jalan-jalan sebentar dan berkeliling di sekitar asrama. Kemudian, saat akan kembali ke kamarnya Inuzuka, dia malah tertahan oleh Maru. Saat itu, Maru menanyakan sebenarnya dia itu siapa dan takkan melepaskannya sampai dia memberi jawaban. Merasa sedang dicurigai, Persia memilih untuk melarikan diri. Namun, dia malah masuk ke pemandian dan terjatuh ke dalam kolam. Sebelum tertangkap, dia segera kembali ke kamar Inuzuka untuk mengganti pakaian yang basah. Situasi ini membuat jantung Inuzuka berdebar kencang. Dia mengalami kesulitan mengendalikan pikirannya sehingga demamnya kambuh lagi. Ketika Inuzuka tertidur, Persia menyanyikan lagu tidur dari barat. Lagu itu membuat Inuzuka rileks sehingga tubuhnya kembali segar saat terbangun. Kocho dan Teria adalah murid kelas 2 yang memiliki nilai sempurna. Walau masih muda, mereka berdua sudah diberi kepercayaan untuk menjadi anggota prefek. Berhubung sebentar lagi akan diadakan festival kembang api, Kocho dan Teria diberi tugas untuk mengawasi festival. Mereka juga diberi wewenang untuk memberikan hukuman jika ada murid yang membuat masalah. Sementara itu, Persia dan Inuzuka sedang mengadakan pertemuan rahasia. Diam-diam, Inuzuka ingin mengajak Persia untuk menyaksikan kembang api bersama. Persia tidak keberatan pergi dengannya.
Tapi untuk sementara, sepertinya dia tidak bisa memakai penyamaran. Tak berselang lama, Kocho jatuh dari atas pohon. Karena mengira cewek itu adalah anak SMP, Inuzuka menangkapnya dengan santai. Karena ketidaktahuannya, dia sampai membuat cewek itu tersinggung, bahkan sampai memusuhinya. Tak berselang lama, adiknya terjun menimpa Inuzuka. Kemudian, keduanya menjelaskan meski usia mereka masih 14 tahun, tapi mereka ini sudah kelas 2 SMA. Selain itu, mereka di sana bukan untuk main, tapi sedang menyelamatkan kucing. Menyadari Inuzuka sedang cari masalah dengan kakak kelasnya, Hazuki langsung mendekat dan meminta maaf pada mereka. Selain itu, Hazuki juga memperingatkan untuk tidak cari masalah dengan prefect karena bisa merenggut kebebasannya. Kemudian, Kocho mempertanyakan apa yang sedang Inuzuka bicarakan di bawah bangku. Untuk mengelabuinya, Inuzuka mengatakan hal memalukan seperti sedang berbicara dengan teman-teman semutnya. Di sore menjelang malam, Kocho dan Teria menyusup ke kamarnya Inuzuka. Teria baru saja menemukan Rosario di kamarnya. Karena itu, mereka mempertanyakan mengapa dia bisa memilikinya. Inuzuka segera merebut Rosario tersebut. Dilihat dari reaksinya, Kocho berasumsi kalau Rosario itu menyimpan rahasia. Inuzuka sudah tidak punya alasan untuk mengelabui mereka. Karena sudah terlanjur diincar oleh mereka, dia memilih kabur dari asrama. Malamnya, Kocho dan Teria melakukan patroli di area festival. Tak butuh waktu lama, mereka bertemu kembali dengan Inuzuka yang sedang tersenyum gembira. Agar bisa ketemuan dengan Persia, Inuzuka pun segera kabur dan bersembunyi di semak-semak. Sementara itu di tempat lain, Persia sedang mencari kesempatan untuk menemui pacarnya. Kemudian saat teman-temannya fokus pada Putri Char, dia segera mencari Inuzuka di tempat mereka janjian. Namun dikarenakan Kocho dan Teria masih mengejarnya, mereka berdua terpaksa lari dan bersembunyi di dalam gentong. Di tengah keramaian ada beberapa siswa yang memicu keributan. Sebagai anggota prefect, Kocho dan Teria mengatakan mereka akan diberi hukuman. Merasa tidak akan kalah, siswa itu langsung menyerangnya. Dengan cepat, Kocho dan Teria mengamankan siswa tersebut dengan kemampuan yang menakjubkan. Setelah itu, mereka berdua menerima banyak pujian. Namun, bukannya merasa senang, mereka justru terlihat kesepian karena dianggap berbeda dari siswa biasa. Menyadari hal tersebut, Inuzuka memutuskan untuk menemani mereka bermain. Dengan begitu, Kocho dan Teria juga bisa menikmati festival seperti murid yang lain. Sementara itu, Persia malah ditinggal sendirian di dalam gentong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kembang api dari gentong. Tetapi, meskipun kelihatan kesal, dia tidak benar-benar marah karena bisa melihat sisi baiknya Inuzuka. Seminggu lagi adalah hari ulang tahunnya Persia. Hanya memikirkannya saja membuat Char tidak sabar ingin merayakannya. Inuzuka juga menantikan hari ulang tahunnya. Kalau saja boleh keluar asrama, dia ingin mencari hadiah untuknya. Kemudian, Kocho tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena kaget, Inuzuka langsung menusuknya hingga dia berteriak kesakitan. Selain Kocho, adiknya juga sedang mengawasinya. Bahkan, dari tadi malam dia sudah berada di bawah tempat tidurnya. Hari ini, Kocho dan Teria berencana pergi ke kota untuk berbelanja. Agar bisa mencari hadiah untuk Persia, Inuzuka pun menawarkan diri untuk menggantikan mereka belanja. Namun, ketika menemukan boneka yang bagus, dia malah bertemu dengan Putri Char. Selain itu, Putri Char juga ingin membelinya untuk hadiah ulang tahun Persia. Hari ini, Char kelihatan lebih baperan dari biasanya. Dia menjadi mudah marah dan sering bertengkar dengan Inuzuka. Kemudian, petugas keamanan memperingatkan supaya mereka tidak bertengkar. Selain itu, Char juga disuruh kembali ke asrama dan dilarang berpergian tanpa pengawal. Supaya bisa berkeliling, Char terpaksa menjadikan Inuzuka sebagai pengawal pribadinya. Sebagai gantinya, dia akan memberitahu Inuzuka tentang hadiah apa saja yang disukai oleh Persia. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah toko pakaian. Dengan penuh semangat, mereka berdua memilih berbagai pakaian yang sekiranya cocok untuk Persia. Namun, setelah keliling seharian, mereka tidak membeli apapun. Selain itu, Char malah menyuruh Inuzuka putus dengan Persia hanya karena tidak mengetahui apa yang diinginkannya. Tak lama kemudian, hujan turun dan membasahi mereka. Sambil berteduh, Inuzuka membantu Char untuk mengeringkan pakaian yang basah. Melihat reaksi alaminya, Char kepikiran untuk sedikit menggodanya. Sambil menatap wajahnya, Char meminta Inuzuka untuk berhenti mengejar Persia. Sebagai gantinya, dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Inuzuka tidak terpengaruh terhadap godaan tersebut. Merasa kesal, Char langsung menendangnya lalu pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, ada pemberontak yang melakukan percobaan
percobaan penculikan terhadap Char. Walau kalah jumlah, Char masih bisa melawan mereka. Karena kemampuannya di luar dugaan, penculik itu minta bantuan kepada Inuzuka untuk menangkapnya. Inuzuka mengatakan kalau dirinya memang membenci cewek itu. Namun, alih-alih membantu penculik, dia lebih memilih untuk menyelamatkannya. Putri Char tidak membutuhkan bantuan darinya. Tetapi, ketika Inuzuka bilang kalau dia menyelamatkannya demi Persia, Char langsung tertawa dan pandangan dia terhadapnya berubah drastis. Sorenya, Char bilang pada Inuzuka kalau dia cemburu padanya. Alasannya, sebelumnya Persia meminta dia untuk berbohong supaya bisa bertemu dengan pacarnya. Berada di sisinya sebagai teman saja sudah membuatnya bahagia. Tetapi, melihat dia yang semakin menjauh membuatnya merasa tersakiti. Walau begitu, Char memutuskan untuk tidak terlalu menghalangi hubungan mereka lagi. Sebagai terima kasih karena sudah menemaninya berkeliling, Char pun memberikan hadiah yang tidak mungkin bisa digunakan oleh Inuzuka. Malamnya, Inuzuka bertemu Persia di perpustakaan. Persia ingin mengundangnya untuk merayakan ulang tahun bersama. Selain itu, Persia juga ingin mengingatkan supaya dia tidak mengacaukan pesta ulang tahunnya seperti di tahun-tahun kemarin. Ini adalah pertama kalinya Inuzuka diundang oleh Persia, karena itu dia harus bisa menyukseskannya. Namun saat hendak kembali ke kamar, ada perwakilan prefek yang sedang berdiri di kamarnya. Dia adalah Airu yang juga merupakan kakak kandungnya. Dengan ditemani Kocho dan Teria, Airu menunjukkan Rosario dan mempertanyakan mengapa Inuzuka memilikinya. Hasuki berusaha membelanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Airu menunjukkan benda pemberian Char. Airu mencurigai Inuzuka sedang merencanakan sesuatu dengan siswi kucing putih. Saat ini, Towa dan Berat dalam situasi genting. Jika ketahuan punya hubungan dengan mereka, dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Airu tidak segan mengeluarkannya dari sekolah, bahkan dari keluarganya. Inuzuka berusaha menjelaskan kalau dirinya tidak merencanakan apapun. Tetapi, mengingat banyaknya masalah yang dia timbulkan, Airu sulit percaya padanya. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Inuzuka akan diawasi selama seminggu. Sementara itu, di tempat lain, Persia sedang latihan membuat kue. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil membuat kue yang sempurna dan juga enak dimakan. Besoknya, Persia membagikan kue itu untuk Char dan Scott. Mereka sangat menyukainya, tetapi Char tidak terlalu senang karena mengetahui Persia akan memberikannya pada Inuzuka. Tak lama kemudian, Persia melihat Inuzuka sedang berjalan dengan perwakilan Freepack. Pemandangan ini membuat Persia khawatir. Soalnya, Inuzuka kelihatan berbeda dan seperti takut pada sesuatu. Menurut Hasuki, sejauh ini kelihatannya Inuzuka tidak akan dikeluarkan. Sampai sekarang Inuzuka tidak melawan dan selalu patuh pada kakaknya. Meskipun kelihatan patuh, sebenarnya Inuzuka sudah menahan diri. Dia sedang menunggu kakaknya lengah dan berencana ketemu Persia. Malamnya, Inuzuka menyelinap keluar asrama. Saat ini, kakaknya pasti sudah tidur. Dalam 1 jam ke depan, dia harus bertemu Persia dan merayakan hari ulang tahunnya. Namun, tidak lama setelah keluar gerbang, kakaknya menyuruh dia untuk kembali. Saat itu, Airu sedang menunggunya di balik gerbang karena sudah tahu Inuzuka pasti merencanakan sesuatu. Inuzuka menolak untuk kembali. Dia memilih untuk melawan kakaknya meski selalu kalah setiap kali mereka bertengkar. Sayangnya, keberanian saja masih belum cukup. Inuzuka tidak sanggup mengalahkan kakaknya dan berakhir babak belur. Agar dia merenungkan kesalahannya, Airu kemudian mengurungnya di dalam gudang. Inuzuka disuruh mendinginkan kepala, setelah itu mereka bisa berbicara lagi. Inuzuka sudah memprediksi kalau hal ini akan terjadi. Karena itu, sebelumnya dia minta bantuan pada Kocho dan Teria supaya membebaskannya ketika dikurung. Karena tidak punya kewajiban untuk membantunya, awalnya Kocho menolak rencana tersebut, tetapi dia segera berubah pikiran saat Teria bilang mau menolongnya. Setelah itu, Inuzuka berlari ke tempat ketemuan. Dia benar-benar bersemangat karena akhirnya bisa ketemu dengan Persia. Namun, di tengah perjalanan, Inuzuka tiba-tiba kehilangan tenaga. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hampir tumbang di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, Persia datang menghampirinya, tetapi dia datang untuk menghentikannya. Dia tidak ingin melihatnya terluka atau tersakiti karena dirinya. Setelah diberitahu tentang masalah ini dari Hasuki, Persia menangis di depan Inuzuka karena tak sanggup melindunginya. Di hari ulang tahun Persia, para siswa dari asramanya sedang menyiapkan pesta perayaan untuknya. Kemudian Inuzuka datang mencari Persia karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Sayangnya, sejak kejadian kemarin, Persia tidak mau menemuinya lagi. Dia menghindar dari Inuzuka karena takut ketahuan oleh kakaknya. Sambil memojokkannya ke tembok, Inuzuka menanyakan apakah tidak masalah jika mereka tidak bisa bertemu. Lalu, Persia mengatakan tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi, untuk saat ini, dia tidak mau melihatnya dulu.
itu dicampakkan oleh Persia membuat Inuzuka depresi. Dia tidak ingin melakukan apapun seolah dunia ini sudah berakhir. Sebagai temannya, Hasuki tidak mau melihatnya bersedih. Supaya Inuzuka ceria lagi, dia mengajaknya bolos sekolah dan menemaninya bermain sepanjang hari. Pertama-tama mereka bermain di tempat biliar, kemudian mengunjungi peternakan kambing, lalu melihat pemandangan indah di atas menara. Namun karena kecerobohannya, Hasuki hampir terjatuh dari menara. Inuzuka segera menyelamatkannya. Dia memeluk Hasuki dengan erat supaya tidak terjatuh. Sementara itu, Persia yang sedang berada di ruang asrama masih memikirkan masalahnya dengan Inuzuka. Saat ini wajahnya kelihatan menyedihkan, padahal ini adalah hari ulang tahunnya. Sorenya, Char datang menemui Inuzuka. Dia ingin mengantarkan kue buatan Persia yang ingin diberikan padanya kemarin malam. Selain itu, Char juga ingin mengingatkan kalau pesta ulang tahun Persia akan dimulai. Ketika memakan kue, Inuzuka dibuat terharu karena rasanya sangat enak, berbeda dengan kue pertama yang pernah diberikan padanya. Hal ini membuat dia menyadari Persia telah berlatih keras hanya untuknya. Karena itu, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Demi ketemu Persia, Inuzuka mengajak teman-temannya untuk membuat keributan seperti biasa. Namun, saat itu Persia tidak ada di ruang pesta. Dia sedang berada di ruang prefek untuk meminta nasihat pada perwakilan siswa. Walau begitu, Inuzuka tetap melanjutkan rencana. Jika ketemu Persia, dia akan menyeretnya secara paksa lalu mengucapkan selamat padanya. Tak butuh waktu lama, Inuzuka dan teman-temannya mulai melemparkan pai ke wajah mereka. Sementara yang lainnya membuat keributan di ruang pesta, Inuzuka pergi ke lantai atas untuk mencari Persia. Agar lebih cepat menemukannya, dia sempat ingin bertanya kepada Char. Namun dia tidak berani melakukannya karena Char terlihat sangat kesal karena pesta ini telah dirusak. Kemudian saat berada di lantai 2, Somali dan Abi datang untuk menghalanginya. Dengan kecerdikannya, Inuzuka berhasil menipu Somali agar melepaskannya. Tetapi karena terlalu lama berada di sana, Inuzuka jadi terkepung oleh anak-anak asrama. Kemudian tiba-tiba ada siswa dari kelas 2 yang mau membantunya. Terlebih orang itu juga bersedia memberitahu Inuzuka di mana lokasi Persia berada. Sayangnya Inuzuka tidak sempat menemuinya. Anggota prefek baru saja tiba di sana untuk menghentikannya. Senior yang sebelumnya membantu Inuzuka ternyata telah menjebaknya. Dia adalah Kate, perwakilan prefek dari asrama kucing putih. Kate mengatakan kalau dirinya tidak suka dengan kekerasan. Karena itu, Inuzuka disuruh untuk menyerah saja. Inuzuka menolak untuk menyerah, tetapi dia juga tidak punya kemampuan untuk mengalahkannya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Persia dari jendela. Tanpa berpikir panjang, Inuzuka segera melompat dan berhasil meraih tangannya. Setelah itu, Inuzuka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persia. Sambil menangis, Persia mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Selain itu, Persia juga mengakui bahwa dia telah berbohong, padahal sebenarnya sangat ingin bertemu dengannya. Sambil memeluk Inuzuka, Persia mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintainya. Sementara itu, di asrama kucing putih, Ayuru baru saja mengamankan murid dari asramanya. Kemudian, untuk mencari adiknya, dia meminta pada Hasuki supaya mengawasi mereka semua. Demi menghindari hukuman, ada beberapa siswa yang mencoba kabur, tetapi mereka langsung ketahuan oleh Rex, salah satu prefek dari kucing putih. Kemudian ketika situasinya sedikit tenang, Inuzuka dan Persia tiba-tiba muncul dari lantai atas. Mereka berpura-pura sedang bertengkar sambil melempar pai ke wajah masing-masing. Setelah tujuannya tercapai, Inuzuka menyuruh teman-temannya untuk segera mundur. Kemudian Ayuru memerintahkan mereka untuk berhenti karena ada masalah yang harus diselesaikan. Setelah melakukan pengamatan, Ayuru beranggapan Inuzuka memiliki hubungan dengan Persia. Di hadapan semua siswa, Persia membantah pernyataan tersebut. Dia menganggap ucapannya sebagai penghinaan hanya untuk mempermalukannya. Namun, Ayuru menyimpulkan semua itu berdasarkan bukti. Dia menunjukkan bahwa ada rosario dan berak milik orang barat di kamarnya Inuzuka. Dengan bukti tersebut, kecurigaan terhadapnya jadi meningkat. Demi menghilangkan kecurigaan tersebut, Persia terpaksa menantang Inuzuka untuk bertarung dengan pedang sungguhan. Namun, supaya orang lain percaya kalau pertarungan ini bukan sekedar gertakan, mereka berdua harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Meskipun berbahaya dan beresiko tinggi, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah itu, Persia dan Inuzuka tidak sadarkan diri. Dari kejadian ini, kecurigaan terhadap mereka jadi berkurang drastis. Para murid berpikir keduanya masih cukup beruntung, karena perwakilan menghentikannya sebelum ujung pedang mereka mengenai tenggorokan. Beberapa saat kemudian, Inuzuka dan Persia terbangun di ruang
tentang kesehatan. Pada kesempatan itu, Inuzuka memberikan sepasang cincin sebagai hadiah ulang tahun Persia. Demi mewujudkan impian mereka berdua, Inuzuka juga mengatakan akan menjadi prefect dan memulainya dengan mengubah sekolah ini. Karena itu, Inuzuka ingin agar dia memakai cincin tersebut dan menunggunya sampai waktunya tiba. Menanggapi hal tersebut, Persia langsung memeluknya sambil bilang seberapa lama pun dia pasti akan menunggunya.